Saudara, jelang persidangan peninjauan kembali kasus Vina yang bakal digelar pekan depan, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologi di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Bandung. Dalam pemeriksaan ini, Saka Tatal didampingi kuasa hukum serta sang kakak. Pemeriksaan ini sebagai bagian penilaian LPSK untuk menentukan tahap lanjutan usai Saka Tatal mengajukan permohonan perlindungan. Kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa pemeriksaan ini juga akan dimanfaatkan untuk menjaga kondisi psikologi Saka Tatal agar stabil. Pengajuan itu sudah lama dari minggu lalu. Nah, karena apa? Karena Saka juga kan kondisi psikologisnya tidak stabil. Apalagi kalau diingatkan masalah-masalah yang masa lalu, yang dia menerima penganiayaan di Polres Cirebon Kota, kemudian juga terungkap juga dia masih mengalami penganiayaan di Polda Jabar. Saka kan ketika ditanya soal itu, diingatkan soal itu, aura kemarahannya juga meluap-luap. Saya khawatirnya ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Di tengah proses evaluasi yang dilakukan Polri terkait proses penyidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah terpidana kasus ini angkat suara soal dugaan penganiayaan hingga dugaan kesaksian palsu Ibtu Rudiana. Mantan narapidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, mengakui mendapat penganiayaan dari polisi saat proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam saat ia berusia 15 tahun. Penganiayaan yang luar biasa pada saat setelah ditangkap. Saka Tatal menyatakan dia mengalami tidak saja penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga saat di Polda. Tetapi Saka Tatal tidak bisa menceritakan secara spesifik siapa yang menganiayanya. Waktu itu Saka Tatal masih 15 tahun. Yang Saka Tatal ketahui dia dipukuli, dia disetrum. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, menyebut langkah Kapolri menurunkan Irwasum, Bareskrim, hingga Propam adalah langkah untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina. Pengerahan 3 divisi Polri ini diyakini bisa mengusut dugaan pelanggaran pidana hingga kode etik yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan, terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan. Ini kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan. Pelaksanaan tugas kepolisian itu ada 3 tindakan. Pertama, masalah manajemen. Itu nanti tanggung jawab dari Itwasum. Kemudian masalah kode etik, disiplin, tanggung jawab dari Propam. Dan apabila ada pelanggaran pidana, termasuk diantaranya penerapan prosedur teknis, taktis penyidikan, dan penerapan pasal, itu tanggung jawab Bareskrim. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mencoba mencari Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dilemparkan oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki tak pernah merespons pertanyaan soal kasus ini. Selain itu, Rudiana juga tak bisa ditemui di Polsek Kapetakan, tempat ia bekerja. Dari kemarinan coba untuk nyari Pak Rudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenapa, Pak? Ya, tanyain terus ya? Iya. Jawabnya di mana? Iya. Oke deh. Ya udah Pak, kita izin ngambil gambar aja biasa. Di luar, Pak? Iya. Ya. Biasa Oke, ambil gambar. Makasih ya, Pak. Ya. Tapi emang udah sejak lama ya, Pak, sini tuh ya? Apanya? Udah nggak berangkat tuh? Dinas setiap hari juga. Oh, dinas. Dinas di sini aja. Polres di sini, Polres. Bolak-balik Polres ke sini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki walau telah terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan Kompas TV.
Lantas setelah itu Rudiana dilaporkan ke polisi dengan dugaan penganiayaan hingga kesaksian palsu, apakah polisi akan memeriksa Rudiana terkait dugaan pelanggaran pidana dan kode etik dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum PBH Perkaki Pitra Ramadan dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat petang Bang Saur, selamat petang Bang Pitra. Selamat petang, panitia. Saya ke Bang Pitra dulu deh. Bang Pitra, ini saya menyebutnya masih teman atau sudah klien ya, jangan-jangan ya. Bang Pitra, kalau Rudiana kan sudah dilaporkan ke Bareskrim, ini artinya terakhir kali bicara dengan Rudiana kapan? Bicara apa? Ya, kalau berbicara dengan beliau tentunya kita berbicara terkait dengan kesehatan saja ya. Tidak ada berbicara terkait dengan kasus. Karena domain daripada kasus tersebut sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani karena sudah ada laporan polisi terhadap kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan tersebut. Tentunya kita menghargai aparat kepolisian ya yang sedang menjalankan tugas dalam mengungkap kasus ini karena ada beberapa pelaku lainnya yang belum terungkap seperti itu. Kondisinya sudah diceritakan mengenai laporan ini, responnya Pak Rudiana bagaimana, Bang Pitra? Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat ya. Tentunya kita dari Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Perhaki, sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau. Mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban, di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Tentu hal ini ya dengan pertimbangan kita, karena beliau ini sebagai pelapor harus kita lindungi hak hukumnya. Jangan juga ini sudah menjadi bola liar karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terpidananya sudah ada. Artinya mereka yang melaporkan Rudiana ini adalah mereka yang melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Mereka yang melaporkan dirinya sendiri. Saya konfirmasi ke Bang Saur deh kalau gitu. Bang Saur tadi Bang Pitra mengatakan mereka yang melaporkan Rudiana melaporkan dirinya sendiri. Menurut Anda bagaimana? Dari mana Rudiana ini harus diperiksa terlebih dahulu? Etik dulu atau pidana dulu? Kalau saya sih melihat dari data-data atau informasi yang diberikan oleh para terpidana ini, baik kuasa hukumnya dari awal yang membuat laporan dan bahkan melakukan penyidikan sendiri itu kan saudara Rudiana. Enggak, salah Bung Saur. Termasuk juga dengan menentukan yang 11 orang itu adalah kan awalnya adalah saudara Rudiana, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Cirebon. Nah, ternyata ada 3 yang disebut Peggy, salah satu yang 2 di fiktif menurut Polda DPO ya. ternyata tidak betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana seriusnya kasus ini dan juga seriusnya tindakan saudara Rudiana untuk menyelamatkan institusi, sebab pada saat dia melaporkan adalah sebagai warga negara sama dengan saya Fitra atau Mbak Nita. Jadi tidak ada alasan dia sepihak untuk melakukan penyidikan bahkan kalau kita lihat salah satu kesaksian daripada terpidana menyiksa dan juga memberikan kencing. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Kalau Itu tidak saya bayangkan ini akan harus diluruskan, itu nggak benar. kasus akan banyak nanti kawan-kawan di Polda Jawa Barat korban seperti kasus Sambo. Jadi sebelum ke Sambo, Bang Saur, jadi pidana dulu atau etik dulu nih? Sama, dua-duanya bisa jalan. Kalau saya dulu tampak ketika keluarga pengacaranya Yosua melaporkan pidananya, di saat yang sama kami juga melakukan pelaporan soal tindak pidana etik supaya dicabut dulu status kepolisiannya, supaya jangan sampai menghambat, sehingga proses hukum dan juga perlakuan kepada saudara Rudiana bukan karena dia polisi, tapi dia sebagai warga negara yang tadi Fitra bilang bahwa kita sedih pasti berduka atas kematian putrinya, anaknya, tetapi tidak ada alasan hukum apapun kemudian melakukan penyiksaan yang diduga, melakukan penyiksaan, penangkapan, dan juga melakukan menentukan DPO. Dan yang sekarang kacau bala bukan juga kasus ini, kasus Pina Cirebon, tapi masalah bangsa. Presiden ngomong, wakil presiden ngomong, Kabar Eskrim ngomong, Kapolri ngomong. Nah, oleh karena itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti laporan kepada saudara Rudiana,
ini akan babak belur teman-teman di kepolisian Oke, atau jadi sangat krusial institusi untuk kemudian Rudiana diperiksa secara paralel ya, pidana dan secara juga paralel, etik. seperti Bang juga Pitra, tampak komentar melakukan Anda. Jadi begini Mbak Dita, saya nggak ngerti cara berpikir rekan-rekan kita baik penasihat Bagian hukum mananya, Bang? para terpidana ini. Karena apa? Mereka yang pertama menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Yang kedua, dahulunya ini Bapak Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa oleh Propam dan Irwasum, Ya, ya. tapi kan Dan sebelum itu Peggy sudah Setiawan dinyatakan diputuskan. tidak Tunggu bersalah dulu, dalam kasus tunggu dulu. Dan penangkapan. itu sudah diputuskan tidak ada kesalahan prosedur ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi harus digarisbawahi, jangan kita di sini menyebarkan hoax gitu loh. Ibtu Rudiana itu bukanlah penyidik. Bukan juga beliau yang memeriksa mereka, tidak. Beliau itu statusnya hanya pelapor. Bertepatan karena beliau itu sebagai anggota Polri, jadi saya lihat di sini ini dipojokkan beliau gitu loh. Jadi Nah, tidak terkait benar ya dengan Bang ya, tidak, pra-peradilan dari Bang Pitra Peggy. tidak benar kalau nggak Rudiana benar. melakukan penganiayaan. Nggak benar dong, itu hoax. Semua kita punya bukti Ini itu. keluar gitu dari loh. mulut Jadi, Rudiana kepada Abang ya? ya artinya kan sebagai sahabat beliau, pastikan saya tanyakan juga kepada beliau selaku sahabat. Tidak ada itu yang melakukan penyiksaan oleh Ibtu Rudiana. Ini karang-karangan mereka saja. Dan itu menimbulkan fitnah bagi Ibtu Rudiana. Karena memang beliau itu sebagai anggota polisi aktif, tentunya apapun yang keluar dari mulut beliau, ya itu harus seizin daripada institusi dan pimpinan. Sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Dan nggak bisa juga kita samakan, beliau ini seperti sipil, harus ngomong sana, ngomong sini. Itu nggak bisa dikategorikan seperti itu. Maka dari itu ya, yang mereka laporkan itu terkait dengan kesaksian palsu katanya, itu mereka melaporkan dirinya sendiri. Keterangan-keterangan ya yang ada disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu adalah keterangan para terpidana. Itu harus diingat itu. Tapi kan karena Jadi, konteksnya ada dugaan penganiayaan Bang. Tapi oke lah, saya ke Bang Saur lebih dahulu deh, sebentar. Tahan dulu Bang Pitra. Itu yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ini bahaya nih bagi pelapor ini, bisa berbalik pidana kepada mereka. Hati-hati aja. Oke, saya ke Bang Pitra kalau begitu deh. Bang, jadi kalau misalnya ini, saya tidak meragukan bagaimana keseriusan dari Polri, karena kan Kapolri juga sudah memerintahkan Irwasum juga akan turun, begitu. Tapi kalau Abang melihat saat ini, apakah betul sudah serius, begitu? Apakah betul akan dijanjikan seterbuka itu? Bang Saur. Ya, tadi Vita cerdas sekali pertanyaan nama Fitra, dia ini sebagai kuasa hukum atau sebagai tim pencari fakta? Nah, sebagai apa tuh Nah Bang? gini, Mbak Fit, ya kita kan sudah rahasia umum soal laporan yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada terpidana sudah sehari-hari, dan itu saya kira mereka bacakan di BAP. Saya pun kan dikirim oleh kawan-kawan itu soal BAP Saudara Rudiana. Maksud saya begini, oke lah kalau BAP itu kita bukanlah sebagai kuasa bukti, hukum Bung atau sebagai Saur. apapun Kita lihat di berbantah putusan. tidak apa-apa, tetapi itu adalah fakta terbuktikan sekarang ini. Ada Tidak katanya bisa. Peggy sebagai seorang DPO, ternyata ketika diuji ternyata nggak ada itu. Coba andaikan 1000 nama Peggy di Republik ini, Tidak ada satupun konstruksi Ibtu seperti Rudiana itu, mengatakan Peggy kemudian kan Setiawan. hanya Itu apa? harus dilihat dengan Kemudian jadi cermat. nasib mereka terancam. Ini kan semua karena ulahnya Saudara Rudiana dari awal. Bukan Makanya Kapolri, ulahnya para kalau terpidana. alasannya Tanya Saudara terpidana, dia Fitra menerangkan itu. mengatakan bahwa ini Kapolri pun sudah terang benderang. Kemudian kita menunjuk Irwasum untuk menindaklanjuti. Artinya Justru apa? Sama Hakim dengan dulu membuka dia Polri bilang dan 11 Polri dalam terpidana, kasus ini. ternyata ketika diuji di pengadilan berbeda. Nah, dasar itulah makanya sekarang polisi sadar bahwa ada dugaan yang sangat serius dalam pelanggaran hukum, dan juga dari awal Sehingga harus segera dituntaskan begitu ya Bang Saur ya? segera dituntaskan. Bayangkan dia Bung hanya Saur kerja ini kejadian ini di Polres Kota, terlalu sementara cepat ini kejadiannya di menyimpulkan suatu Kabupaten. hal. Ini Kan Bang berbahaya. Saur. Terima kasih Bang Saur. Bang Pitra, nanti mungkin setelah ini kita ngobrol setelah konfirmasi sebagai kuasa hukum atau sebagai teman saja. Terima kasih Bang Pitra, terima kasih Bang Saur sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.